Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang telah menjamah anak sekolah Syabat ini Tuhan, yang di bait-Mu ya Tuhan maupun yang di rumah-rumah tangga mereka. Bapa, kasih sayang-Mu akan memberkati mereka, pertumbuhan mereka. Mereka adalah generasi penerus. Mereka akan menjadi generasi pemenang. Mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu yang menyukakan hati-Mu. Karena kami bersandar bergantung kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat pemeteraian nama-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang indah atas anak-anak ini Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Bisem Yesus Hamasi Adon Werwa Kodes. Hamba berdoa dan ucap syukur kepada-Mu Bapa Yahweh yang Ehad. Kekal selama-lamanya. Haleluya Bapa. Haleluya. Amin. Sambil anak-anak sekolah Sabat meninggalkan ruangan. Kita akan pujian ini sekali lagi sambil menunggu anak-anak meninggalkan ruangan ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih maupun yang ada di rumah. Bisa kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Sebagai doa kita, firman Tuhan mau kita dengar. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu. Membawa hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti satu adalah satu. Sekali lagi, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih. Oh, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Sekali lagi, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, kerinduan-Mu, agar dunia bukti nyata. Sebelum kami pergi memberitakan, ini doa kami Tuhan, dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sekali lagi sebagai doa kita. Dulu jadikan kami satu. Ini yang menjadi doa dan kerinduan kami. Ajar kami mengerti kehendak-Mu ya Bapa Yahweh. Karena kami percaya kami bukan orang-orang yang hanya rindu untuk kami memperoleh mujizat. Bukan hanya memperoleh pemulihan, kesembuhan. Tapi buat kami mengerti arti kehendak Bapa Yahweh. Buat kami mencintai Engkau ya Bapa, seperti Yesus mencintai Engkau ya Aba Yahweh yang Maha Mulia. Karena kami percaya bahwa ketika kami berjalan di dalam kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu, maka apa saja yang kami buat dan kemanapun kami melangkah,
Selalu ada tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya Bapa berbicaralah kepada kami siang hari ini di hari Sabat. Kami merindukan Engkau berikan kami roh pengertian yang benar. Wahyukan dirimu atas kami. Sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terobos semua yang mampet. Terobos segala sesuatu yang bukan datang dari Bapa Yahweh. Baik yang menyaksikan Facebook dan Zoom dan di tempat ini. Karena kami percaya kebenaran-Mu ketika itu diterima. Maka di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran yang kami responi, maka ada ketentraman, ada ketenangan untuk selama-lamanya. Karena kami percaya posisi, keuangan, apapun itu tidak bisa membuat kami damai sejahtera. Tidak bisa membuat kami tentram dan tenang. Tetapi perkataan Tuhan itu yang membuat kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak buat hadirat-Mu. Kau memberkati worship leader, pemain musik. Kami sungguh dibawa masuk di dalam hadirat-Mu yang begitu kuat. Engkau perlengkapi mereka. Dan Engkau terus tambahkan pewahyuan-Mu atas mereka. Pakai mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Yang rindu diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Wow. Shabbat Shalom. Puji Tuhan. Saya diberkati dengan pelayanan Bang Dodo pada siang hari ini. Saya percaya hasil perendaman. Hadiratnya begitu kuat kita rasakan. Karena beliau hari-hari ini menyibukkan diri berendam dalam hadirat. Dan puji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa supaya Abang semakin dipakai Tuhan dan terus berjalan di dalam kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga berterima kasih buat pelayanan di tempat ini. Saya diberi tugas, Tuhan taruh di hati saya beberapa waktu lalu. Dan saya banyak melihat, saya banyak mendengar hari-hari ini, ada banyak pengajar. Ada banyak katanya hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang saya tangkap, yang saya lihat adalah pentingnya gereja kita. Kita adalah duta-duta kebenaran. Saksi-saksi Bapa Yahweh. Ada banyak orang bilang cukuplah Pak Obi saksi Kristus. Betul. Tetapi Kristus yang diurapi, Kristus itu artinya yang diurapi. Yesua Hamasia. Itu sendiri pun yang dia beritakan, yang dia ceritakan, yang dia banggakan. Bukan dirinya. Tetapi Bapa Yahweh. Dan ketika saya mendengar itu, ada banyak orang dengan puas dengan itu. Lalu saya bercerita dengan istri saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau bawa ini. Lalu Tuhan taruh terus pewahyuan yang makin kuat. Dan ketika saya terus mempelajari dan menyelidiki, saya percaya kalau jemaat Tuhan, bahkan yang menyaksikan hari ini juga. Ketika engkau mendalami firman, maka engkau akan dibawa masuk. Mengerti akan isi hati Bapa. Itu sebabnya penting gereja Tuhan baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan mengkritisi orang yang berkhotbah. Bukan mengkritisi pendetanya. Tetapi engkau perlu mendalami isi hati Bapa. Haleluya. Dan itu yang membuat saya hari ini saya mau bilang kepada kita semua, pentingnya ada waktu khusus untuk kita baca firman Tuhan. Punya gaya hidup yang menyembah. Lalu kita mulai ambil diri, ambil puasa, sangkal diri. Supaya apa? Supaya hidup kita melekat dan berkenan kepada Bapa Yahweh. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lalu saya teringat karena beberapa waktu lalu saya pulang ke kota Medan. Saya bersyukur orang yang hidup dengar-dengaran adalah orang yang akan selalu melihat kemenangan dan keajaiban. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu kita baca dulu satu ayat. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6,
Saya rindu Bapak Ibu yang di rumah maupun di tempat ini, kita mau belajar, punya kitab suci, siapkan kertas. Karena ketika kita berdoa, kita perlu memperkatakan isi hati Tuhan. Bukan memperkatakan isi hati kita. Isi hati kita ketika kita ada di kamar. Ketika kita curhat dengan Tuhan, maka kita keluarkan isi hati kita. Tapi ketika kita mau berperang untuk merebut kemenangan, untuk menduduki posisi-posisi yang diambil oleh kuasa kegelapan, yang dirampas, yang dicuri, yang ditindas, kita perlu pakai perkataan Tuhan. Haleluya. Waktu tadi Bang Dodo singgung, iblis datang menggoda, mencoba Yesua. Yesua enggak pakai pengalamannya. Yesua pakai perkataan Bapa Yahweh. Haleluya. Itu sebabnya ketika engkau mendengar firman, engkau beribadah, siapkan kertas, siapkan ballpoint, atau bikin note di handphone. Kadang pembicara cepat berbicara. Tapi percayalah ada satu waktu ketika engkau mencatat, engkau merenungkan firman Tuhan, khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tiba-tiba berkhotbah lagi di hatimu. Roh yang hidup itu, roh yang tidak terbatas itu, tiba-tiba memberitahukan yang lebih dalam lagi. Haleluya. Sehingga engkau pulang pergi dengan penuh kemenangan. Engkau tidak sama yang sudah saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya diberkati tadi begitu kuat hadirat itu. Dan saya percaya di rumah pun, dimanapun yang menyaksikan ini, Tuhan akan melawat saya dan saudara. Kita baca satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-38, satu nabi besar di zamannya. Saya beri satu judul khotbah hari ini, mengerti kehendak Bapa. Ya, mengerti kehendak Bapa. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacanya demikian firman Tuhan. Saya pakai masih LAI. Oke. Yang di rumah saya tunggu masih tetap bisa membuka, mengikuti. Ini perkataan Yesua ketika dia memberitahukan bahwa akulah roti hidup. Firman yang menjadi daging. Saya percaya ketika firman Bapa Yahweh atau perkataan Bapa Yahweh tinggal dalam hidup kita dan kita mau melakukannya, maka itu yang disebut dengan roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ya, ini literal Bang. Literal. ILT. Coba Bang. Saya coba mau literal. Enggak ada ya? Oh. ILT ini. Oh, yaudah. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Tolong garis bawahi yang ngomong ini Yesua. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kata Dia ini bicara tentang Bapa Yahweh. Ada banyak orang berkata bahwa Bapa itu bukan Yahweh. Ada banyak orang bilang, ya Bapa itu ya Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang kebanyakan sekarang. Tetapi saya mau beritahukan, saya akan sampai nanti ke sana kepada Bapak Ibu, kepada apa yang dimaksud dengan Bapa itu. Kenapa kita memanggil ya Aba ya Bapa? Bapa bukan nama, panggilan. Tetapi saya mau beritahukan, Yesua datang, diutus Bapa Yahweh dari sorga ke bumi, cuman satu agenda besarnya. Cuman satu kehendaknya. Kehendak Yesua cuman satu, yaitu apa? Supaya semua yang Dia ciptakan makhluk hidup ini kembali kepada satu agenda besar yang Bapa ciptakan dulu. Aku menciptakan manusia supaya mereka menyembah bahwa Yahweh adalah Tuhan.
Dan sekarang terlalu banyak sistem yang dibangun. Baik para teolog, baik orang-orang, semua dibangun dengan sistem duniawi. Sehingga apa? Tuhan utus para nabi, baik itu Mose, baik itu Yeremia, Nehemia, bahkan Tuhan kirim terakhir putranya. Cuman satu yang Bapa rindukan, ketika roh Bapa itu ada pada mereka. Supaya ciptaannya, supaya orang-orang yang dia ciptakan kembali kepada awal, kepada agenda awal. Serupa, segambar menyembah Bapa Yahweh. Itu sebabnya saya mau beritahukan di awal khotbah ini, kita hidup melakukan kehendak Bapa atau kehendak kita. Kalau kehendak kita, maka kita akan sampai cuman hanya menikmati apa yang disebut dengan ciptaannya di dunia ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan menjadi kesayangan Bapa dan kesayangan manusia. Dia akan memerintah di bumi dan akan memerintah juga di sorga. Haleluya, haleluya. Tetapi orang yang melakukan kehendak dirinya, engkau boleh kerja keras, engkau boleh punya kepintaran, tetapi engkau hanya cuman sampai di bumi saja. Tapi belum tentu engkau sampai kepada sorga yang kekal. Itu sebabnya Tuhan mau bilang kepada saya dan hari ini, engkau hidup kehendak siapa yang engkau lakukan? Kehendak Bapa atau kehendak manusia? Atau kehendak pimpinan-pimpinan gerejamu? Karena saya menyampaikan ini adalah firman. Dan saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, orang yang melakukan kehendak Bapa, Yesua yang bilang, dia akan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu sebabnya di ayat 38 dia bilang begini, Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Diteruskan lagi ayat yang 39. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi apa? Supaya ku bangkitkan pada apa? Akhir zaman, ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu apa saudara? Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh apa katanya? Yesua datang ke bumi, ke dunia ini, satu agenda yang dia kerjakan. Melakukan kehendak Bapa Yahweh. Yesua yang bilang kepada semua orang yang percaya hari ini, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga harus percaya kepada Dia yang mengutus aku. Artinya, kalau engkau mau mengerti kehendak Bapa, minta roh kebenaran itu, seperti mana anugerah itu turun atasmu. Engkau percaya Yesua, maka ketika engkau minta roh kebenaran itu, maka dia akan membawa engkau mengerti hati Bapa. Sehingga engkau tidak berhenti percaya di Yesua. Yesua katakan, aku diutus supaya engkau percaya kepadaku dan kepada yang mengutusku. Haleluya. Itu sebabnya Bapa bilang dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa Yahweh. Manusia nggak punya ide untuk mencari Bapa. Bapa yang terus berinisiatif, kalau begini model manusia, maka satu pun tidak ada yang selamat. Bapa utuslah Yesua, firman yang menjadi daging. Dengan satu tujuan supaya manusia yang dia ciptakan ini kembali kepada Bapa Yahweh. Tetapi kebanyakan orang cuman hanya berhenti cukup Yesua. Itu sebabnya saya mendorong. Ada banyak orang bilang, aku berdoa pakai Yesua atau Yesus banyak sembuh, ini saya berdoa. Ketika engkau percaya Yesua dan engkau percaya kepada Bapa yang mengutus Yesua, double porsi. Saya ulangi sekali lagi. Ketika engkau percaya Yesua memberi keselamatan, maka ketika roh kebenaran
kebenaran itu turun atasmu. Roh yang sama yang Bapa curahkan kepada Yesua, ketika engkau percaya, itu juga bermanifestasi kepadamu. Maka Yohanes 3:34 dia berkatakan begini, siapa yang diutus Bapa Yahweh, Bapa mengaruniakan kepadanya roh yang tidak terbatas. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14, apa yang ku kerjakan hari ini, ketika roh Bapa Yahweh itu turun atasmu, engkau jauh lebih banyak melakukan apa yang ku kerjakan. Itu sebabnya saya mendorong hari ini, mengertilah kehendak Bapa. Ketika kau pun mendengar firman ini, jangan keraskan hatimu. Jangan langsung kau menjudge itu sesat. Saya percaya ketika engkau berdoa dan kau buka hati dan kau mau belajar, Bapa akan memberitahukan hatinya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini Tuhan sedang bertanya kepada kita, sadarkah kita dari mana kita datangnya? Sadarkah kita hidup hari-hari ini apakah kita melakukan kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesua? Apa kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesua? Aku datang, aku diutus bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Apa yang dimaksud kehendak Bapa itu? Yang dimaksud oleh Yesua. Saya mau ajak Bapak Ibu kita baca ya. Yang pertama di ayat 40, saya ulangi sekali lagi. Yang dimaksud kehendak Bapa. Yang dimaksud oleh Yesua kehendak Bapa itu yang pertama. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kehendak siapa katanya Bapak Ibu? Bapakku. Dia sedang memberitahukan kepada orang banyak. Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Tuhan mencatat di hati saya dan saya tulis di sini. Yang dimaksud Yesua kehendak Bapa adalah engkau percaya kepada Yahweh. Tidak ada yang lain. Saya coba mau ajak Bapak Ibu baca dalam Matius 6 ayat 33. Ini Yesua juga yang ngomong. Kalau dia di terjemahan baru, ya, kalau di terjemahan baru, Yohanes 6 ayat 33, ya, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau saya baca bahasa Indonesia masa kini, ini paten. Terjemahannya paten, saya nggak tahu kalau literal ya. Literal sama, carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Tapi saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Jadi, usahakan dahulu supaya Bapa memerintah atas hidupmu. Yesua ngomong, ketika engkau mau melihat yang lain ditambahkan. Engkau beroleh hidup yang kekal, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau rumah tanggamu mengalami pemulihan. Satu, usahakanlah dahulu supaya Bapa Yahweh memerintah di hatimu. Jadi setiap pondasi yang kau bangun, dasar-dasar pemahaman kebenaran yang dahulu, yang belum kau mengerti hari ini, izinkan Bapa Yahweh merobohkan itu semua. Yesua bilang bahwa apa yang kau bangun bertahun-tahun, dalam satu malam Tuhan bisa robohkan dan bangun. Artinya ketika Yesua juga ketemu dengan perempuan Samaria,
kebanyakan kekristenan pun bangga dengan kepercayaan yang turun-temurun. Padahal ada kebenaran yang sejati yang terus Tuhan singkapkan. Tentang pengenalan nama, Tuhan terus singkapkan itu. Ada kebanyakan kekristenan terjebak karena dari dulu bagaimana Injil masuk ke Indonesia. Dia pinjam nama itu, agama lain. Lalu dicocokkan ke situ. Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang terjadi sebuah penyimpangan. Nama tidak bisa diganti. Saudara punya KTP, saudara punya nama, punya paspor. Kalau nama saudara tidak cocok dengan nama yang ada di situ, maka saudara tidak bisa ngambil uang dan pergi ke luar negeri. Nama saudara diganti, saudara tidak bisa masuk dalam satu akses yang saudara tuju. Begitu juga yang pemilik kerajaan sorga. Saya mau beritahukan hari ini, namanya Yahweh. Kalau Bapak Ibu mau belajar, baca firman, baca buku, dengar musik, pasti ketemu. Dan itu sebabnya saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, di sini dia katakan di dalam Matius 6:33, usahakanlah dahulu supaya Bapa memerintah atas hidupmu. Artinya apa? Ada banyak pemahaman, kebenaran yang sesungguhnya bukan datang dari Bapa. Maka Yeremia pasal 33, satu nabi besar mengingatkan bangsa Israel. Aku pikir engkau memanggil dia Bapa, tapi ada ilah lain yang kau sembah. Kita bilang Bapa, Bapa, tapi bukan Yahweh. Ada nama-nama dewa-dewa lain yang kau panggil. Padahal Bapa berkata kepada saya dan saudara melalui firman-Nya, berawas-awas. Jangan dari mulutmu keluar nama ilah lain. Itu sebabnya saya mau beritahukan hari ini perempuan Samaria ketika ketemu Yesua. Dia bangga, dia bilang kepada Yesua, aku menyembah di gunung ini. Ini adalah warisan dari nenek moyang kami mengusahakannya. Saya mau beritahukan, kalau kebenaran Bapak Yahweh mau menerobos hati saya dan saudara, jangan pakai pembenaran diri. Mau belajar akan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Tuhan bilang kepada saya dan saudara, engkau bukan menyembah di gunung ini, engkau bukan menyembah di gunung itu. Tetapi Yesus katakan, sembahlah Yahweh di dalam roh dan kebenaran. Saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, kehendak Bapa Yahweh yang dimaksud oleh Yesus adalah apa? Engkau percaya seperti mana engkau percaya Yesus. Mintalah anugerah itu memampukan engkau mengerti bahwa Bapa yang dimaksud oleh Yesus adalah Yahweh. Ada amin. Saya bernubuat yang menyaksikan ini. Kebenaran ini akan memerdekakan saya dan saudara. Ketika engkau buka hatimu untuk mengenal dan percaya Yesus, Roh Kudus yang ada pada Yesus itu juga akan bermanifestasi atas hidupmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya diberkati sekali. Apa yang dimaksud kehendak Bapa, yang dimaksud oleh Yesus? Yang pertama tadi percaya kepada Bapa. Ya, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa Yahweh. Beberapa kali Bapak Gembala memberitahukan kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Haleluya. Kalau kita bicara aku dan Bapa satu, itu bicara tentang apa? Kehendak. Haleluya. Dan selalu Pak Gembala katakan bahwa Tuhan kita, Yahweh Tuhan, bukan Tuhan yang menyerahkan diri kepada iblis. Yang ditonjok, yang mati. No. Tetapi roh Bapa yang ada padanya, karena memang kehendak Bapa, bahwa putra Bapa harus mati di atas kayu salib. Karena ketika putranya mati di atas kayu salib, penyakit kitalah, dosa kitalah, kesakitan kitalah yang dia tanggung. Haleluya. Sehingga kalau bicara kata salib itu bicara pertukaran antara kutuk dengan berkat. Antara hidup dan kematian.
Ketika Yesua mati dan engkau percaya Yesua yang diutus Bapa dan engkau percaya kepada Bapa Yahweh yang Yesua percaya, maka saat itulah terjadi sebuah pertukaran antara gelap kepada terang, antara kematian dengan kehidupan, antara kutuk dengan berkat. Haleluya. Itu sebabnya jangan cukup percaya putra. Engkau harus percaya sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa rohmu terbakar hari ini. Amin. Itu yang pertama. Ada banyak orang mungkin yang sudah percaya Bapa. Aku sudah percaya Pak Obi. Betul. Tapi kita masuk ke step nomor 2. Apa yang dimaksud dengan Yesua mengerti kehendak Bapa? Yang kedua, ada penyerahan hidup kepada Bapa Yahweh. Jadi kau harus serahkan hidupmu. Amin. Amin. Jadi ada penyerahan total. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Oke, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua sini masih tetap fokus memperhatikan kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesua. Yang kedua adalah adanya penyerahan hidup sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang apa? Engkau kehendaki." Artinya yang kedua adalah bicara tentang penyerahan hidup sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Yang pertama percaya, yang kedua ada penyerahan sepenuhnya. Hidupmu, pekerjaanmu, keuanganmu, harta benda yang Tuhan percayakan, itu kepada Bapa Yahweh. Bukan lagi kepada paranormal, bukan lagi kepada dewa-dewa lain. Tetapi harus ada penyerahan total sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Saudari yang terkasih, Tuhan taruh ayat ini kenapa? Karena ini bicara tentang Yesua yang kita bangga-banggakan. Ini bicara tentang putra Bapa, Yesua Hamasia yang kita banggakan. Waktu dia di Getsemani, dia doanya cuma satu. Bapa, kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Waktu dia pun di atas kayu salib, dia mati bukan karena maut. Karena Yesua menyerahkan hidupnya kepada Bapa Yahweh. Aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Baru selesai. Artinya apa? Ketika engkau menyerahkan dirimu kepada Bapa Yahweh, maka iblis tidak bisa rusak hidupmu. Tidak bisa rusak pekerjaan tanganmu. Tidak bisa rusak keturunanmu dan keluarga besarmu. Makanya Amsal berkata, Mazmur Daud bilang, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh. Dan percayalah. Jadi Tuhan mau bilang kepada kita saat kau percaya ada penyerahan. Maka dia bilang begini, Bapa bertindak. Itu sebabnya gereja-gereja yang sudah menyembah Bapa Yahweh. Ada pentahiran ulang. Ada yang namanya pemberkatan ulang. Bukan berarti tidak sah yang kemarin. Kemarin gak mengerti. Sekarang sudah dibukakan. Kalau sudah dibukakan, maka harus ada penyerahan. Supaya maut tidak lagi menyerang hidupmu. Supaya iblis tidak mencuri, tidak membinasakan, tidak membunuh apa yang Bapa percayakan atas hidupmu. Haleluya. Ada sukacita. Dan yang ketiga, apa kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesus? Yang ketiga Tuhan ingatkan di hati saya. Semua orang percaya. Percaya Yesua, percaya Bapa Yahweh. Harus sadar bahwa Bapa Yahweh lah yang mempunyai kuasa
menentukan masa dan waktu. Saya ulangi ya. Kehendak Bapa yang dimaksud Yesua, semua orang percaya harus sadar bahwa Bapa yang punya kuasa, Bapa Yahweh yang punya kuasa menentukan masa dan waktu. Saya buka firman Tuhan Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kisah pasal yang pertama ayat ke-6 dan ke-7. Baik. Ini kita bicara tentang bagaimana Yesua bangkit naik ke sorga dan Roh Kudus tercurah. Kebanyakan kita menangkapnya di situ. Tapi perhatikan perkataan Yesua nih sebelum terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Perhatikan baik-baik. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Kan Yesua bilang, tunggu aku di Yerusalem. Oke? Sebelum dia terangkat, murid-muridnya bertanya lagi kepadanya. Maka bertanyalah murid-muridnya, mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan baik-baik saudara, ini seperti sama seperti yang dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus. Belum mengerti kehendak Bapa. Kebanyakan kita, saudara yang terkasih, kita hanya tahu, kita hanya mengenal putra. Tapi yang putra mau supaya kita semua yang percaya putra, mengenal Yahweh adalah Tuhan satu-satunya. Murid-muridnya waktu Yesus mau terangkat, dia bertanya saudara. Saya berdoa selubung ini hari ini diangkat. Sehingga engkau melihat segala sesuatu seperti yang Yesus lihat. Hari ini saya enggak berbicara tentang properti kebutuhan saudara. Saya enggak bicara tentang persoalan saudara. Tapi hari ini Tuhan mau bicara tentang apa yang Dia mau untuk engkau kerjakan. Supaya engkau tidak lagi fokus tentang kehendakmu. Tapi saat kau fokus dengan kehendak Bapa, Matius 6:33, Tuhan tambahkan. Mau ditambahkan? Oh, Pak Gembala dong sama Ibu yang mau ditambahkan. Mau ditambahkan? Yang di rumah mau ditambahkan? Katakan amin. Yang ditambahkan itu bukan hanya bicara tentang keuanganmu. Tapi saya berdoa yang ditambahkan yang dia maksud adalah imanmu. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan katakan begini. Di Kisah 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawab Yesua, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut siapa saudara? Kuasanya. Yesua menjawab murid-muridnya, Yesua, maukah engkau memerintah menjadi raja bagi kami? Yesua mau naik ini. Mau terangkat ke sorga. Dengan tegas Yesua berkata, yang menentukan masa dan waktu adalah Bapa Yahweh. Ini juga sama seperti doa Bapa kami. Yesua bilang kepada muridnya ketika muridnya bertanya, ajarkan kami berdoa. Apa kata Yesua? Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Artinya Yesua masih di bumi. Yesua ngomong kepada semua orang yang mempunyai kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau bilang begini lagi. Ada lagi nak kata Tuhan. Ingat peristiwa Ibu Zebedius? Saya berdoa yang menyaksikan ini. Hari ini engkau dibukakan kebenaran. Tidak hanya sampai pengenalanmu kepada Yesua. Engkau harus sampai mengenal siapa itu Bapa Yahweh. Karena hanya Bapa Yahweh pemilik sorga. Kalau engkau salah alamat, kau tidak sampai kepada hidup yang kekal. Padahal kau sudah nyumbang gereja.
Padahal engkau sudah berbuat yang terbaik buat Indonesia. Tapi kalau engkau tidak mengenal Yahweh Tuhan yang dimaksud oleh Yesua, maka Yesua bilang Matius 7, engkau pembuat kejahatan. Itu sebabnya saya mau bilang begini, kekristenan sekarang persis sama kayak Ibu Zebedius. Kita baca sama-sama, supaya kita mengerti. Minta masuk sorga tapi nggak mau menyembah bapaknya, kan sesat ini. Sesat. Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 23. Saya berdoa Bapak Ibu terus mengikuti saya. Karena benar-benar saya benar-benar hari-hari ini. Supaya kalau kita bilang roh kita harus bangkit, kita harus mengerti. Roh kita bangkit untuk kita yang berperang untuk pergumulan kita, atau kita bangkit supaya melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mengikuti bangsa Israel perjalanan mereka, Bapa yang berperang buat mereka. Kalau kita mengerti kehendak Bapa, Bapa yang menyediakan kebutuhan kita. Haleluya, haleluya. Kau berjalan dalam lembah, kau mau berjalan di tanah perjanjian, kalau kau mengerti kehendak Bapa. Bapa bilang begini, kau tinggal tenang, kau tinggal tenang, kau duduk di situ. Aku yang berperang untuk engkau. Haleluya. Kalau Bapak Ibu mengerti konsep ini, baik orang-orang muda yang menyaksikan ini. Kalau engkau tahu bahwa Bapa Yahweh itu sanggup mengerjakan apa yang kau cita-citakan, maka satu hal yang kau harus ingat anak-anak muda, kau harus mengerti kehendak Bapa. Kepintaran itu dari Bapa. Kehendak Bapa di usia mudamu apa? Kau harus percaya Bapa Yahweh, kau percaya Putra, dan kau berani menyerahkan hidupmu. Orang-orang muda bangkit untuk apa? Tuhan mau bangkitkan satu generasi orang muda untuk membawa lawatan. Haleluya. Tuhan izinkan peristiwa di Babel, di bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel 70 tahun dibuang ke Babel. Tuhan bangkitkan orang-orang muda yang luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yeremia, Nehemia, Ezra. Itu adalah orang-orang muda yang dibuang ke Babel. Tetapi saat mereka dalam situasi sulit, mereka sadar bahwa mereka harus menghidupi kehendak Bapa. Mereka harus melakukan kerinduannya kepada Bapa. Semua yang Bapa katakan mereka lakukan. Orang-orang muda, engkau akan bisa bersinar di bangsa ini. Kalau engkau percaya Yahweh, kau menyerahkan hidupmu kepada Bapa Yahweh. Haleluya. Gak ada jalan lain. Sekolah itu hanya media. Kuliah itu media. Pekerjaan itu media. Tapi kalau ada intervensi tangan Bapa, Tuhan akan muliakan namanya atas hidupmu. Haleluya. Percuma kau bangun pagi-pagi, percuma kau kerja sampai malam, kalau bukan Bapa yang mengerjakannya, kau akan sia-sia. Itu sebabnya penting belajar firman. Hari-hari ini orang-orang muda saya melihat, kecintaannya bukan Torah, tapi handphone, game. Lebih senang lihat TikTok, lebih senang lihat sosial media, lebih senang lihat game daripada baca ini. Ya atau tidak? Tapi katanya mau jadi sesuatu yang hebat. Kalau cuma mimpi, tidak ada perbuatan bertobat, itu cuma mimpi tidur. Kalau Yusuf bermimpi cuma sekali, lalu dia mengikuti prosesnya Bapa, Bapa muliakan dia. Ini enggak. Sekali dapat nubuatan, lalu ingin Bapa yang mengerjakan jauh lebih banyak. Tuhan bilang tidur aja kau terus. Udah tidur terus. Tapi enggak punya gaya hidup untuk terus mati daging, mengenal Bapa lebih dalam, hidup dalam hadirat Tuhan. Enggak. Kita menyembah di ruangan ini situasional. Kau bisa angkat tangan, kau bisa menangis, kau bisa bermazmur. Situasional. Tapi bisa enggak seperti di ruangan ini kau di kamarmu sendiri? Bisa enggak kau menikmati hadirat realita Tuhan? Kalau itu berbeda, berarti ada yang salah dalam dirimu. Penyembahan tidak perlu bergantung dengan siapapun. Haleluya. Penyembahan adalah ekspresi tahu diri bahwa kau percaya Bapa, kau percaya kau menyerahkan hidupmu sepenuh kepada Bapa, dan kau sadar tanpa Bapa aku tidak bisa buat apa-apa. Haleluya.
Ini yang Tuhan mau sampaikan, supaya kita mengerti kehendak Bapa. Nubuatan bagus. Janji Tuhan indah buat saya dan saudara. Tapi kenyataannya kok berbanding terbalik. Apa yang salah? Bukan saya, bukan saudara, bukan Tuhan. Tapi kehendakmu belum dihabisin. Kau masih hidup dalam kehendakmu, bukan kehendak Bapa. Saya sedikit agak guyon sama istri tadi malam. Kita kenal Yesua tukang kayu, betul? Di Israel kalau Bapak Ibu pergi ke Yerusalem, orang akan bilang Yesua anak tukang kayu. Tapi ketika roh Bapa masuk dalam dirinya, dia bukan fokus membesarkan tukang kayu bapaknya. Tapi dia membesarkan kerajaan Yahweh. Tangkap ini baik-baik. Petrus waktu Yesus panggil dia menjadi murid, dia tidak besarkan sekalipun dalam kelimpahan pada masa itu. Bagaimana perahu-perahu dia penuh dan perahu-perahu saudaranya penuh. Sesuatu yang dia alami waktu itu adalah sesuatu yang tidak lazim. Karena dia tidak perlu berhari-hari. Dia tidak perlu namanya menebar sampai berhari-hari lalu menebarkan jalannya. Cuman Yesus bilang bertolak agak sedikit lebih dalam. Sesuatu yang tidak lazim terjadi. Tapi dengar baik, apakah Petrus tetap menjadi nelayan? Waktu kebenaran ini datang kepada saya dan saudara, waktu kau tangkap perkataan Bapa ini, pesan Bapa ini, kehendak siapa yang masih kau kerjakan? Siapa yang kau besarkan sebenarnya? Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Kalau cuman bilang aku percaya supaya aku hidup yang kekal, bukan itu saja tujuan Bapa. Tujuan Bapa menciptakan saya dan saudara supaya dunia tahu bahwa Yahweh di dalam engkau. Ada sukacita. Oh rakaya sekaralata kayangka. Ku berdoa rohmu terbakar siang hari ini. Haleluya. Ada banyak orang bilang begini, Pak Obi, gimana hidupmu? Saya mau bilang hidup saya cuma baca firman dan berdoa. Gak ada yang lain. Mimpi saya mati semua. Mimpi saya itu jadi pengacara. Kenapa? Ujungnya duit. Tapi sampai harus mati, gak punya mimpi lagi. Kalau ada yang saya cintai, ada aja yang Tuhan senggol di situ. Gak usah jauh-jauh, main bulu tangkis, saya senang olahraga. Udah beli, udah sewa 1 tahun. Tuhan bilang stop. Kan bagus buat tubuh. Stop. Waktu dibilang stop sakit. Waktu istri bilang stop saya nggak tobat. Waktu Tuhan ngomong saya tobat. Lebih bagus takut Tuhan daripada takut istri. Saya berdoa orang-orang yang menyaksikan ini kau lebih takut sama Tuhan. Haleluya. Waktu saya dapat itu saudara yang terkasih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Tuhan mau supaya kau tidak mencintai apapun. Karena Tuhan adalah Tuhan pencemburu. Maka Yesua bilang waktu dia ketemu orang-orang yang banyak di Yerusalem. Yesua itu saudaramu, itu ibumu. Apa kata Yesua? Saudaraku itu orang yang melakukan perintah Yahweh. Haleluya. Bisa paham sampai di sini? Orang yang menjadi saudara, teman, sahabat Yesua adalah orang yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Itu sebabnya saya mendorong hari ini. Kita baca yuk. Dari tadi belum saya baca-baca ya. Oke, Matius 20. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik. Saya baca perikop dulu ya. Permintaan Ibu Yakobus, Yohanes, ya, bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesua. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kira-kira benar apa salah ini permintaan? Benar. Mulialah.
Sama seperti doa kita hari-hari ini. Penting Yesua, Yesua aku masuk sorga. Kita bilang begitu tuh. Penting pokoknya segala sesuatu Yesua aja. Pokoknya sekali Yesua, tetap Yesua. Paten, bagus. Tapi saya mau bilang begini, ada lebih bagus lagi. Ini yang saya mau beritahukan. Bagus itu, paten. Tapi saya mau beritahukan hari ini, ada yang lebih paten lagi ya. Haleluya. Haleluya. Perhatikan kata-katanya baik-baik. Ya, ibu-ibu Jebedeus, kata Yesua. Ya, apa dia bilang tadi? Apa dia bilang? Datanglah ibu anak-anak Jebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesua lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesua, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Coba perhatikan, dahsyat ya. Sama seperti doa Yesua bilang, Yohanes pasal 15. Jika kau masuk ke kamar, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Saya mau bilang ibu Jebedeus ini adalah ibu yang berbahagia. Ketemu Yesua tatap muka lo. Wow. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya akan percaya kebanyakan kita doanya hampir sama. Tapi ketika saya membaca ini, berulang-ulang saya mendengar Pak Gembala khotbah ini. Tapi beberapa waktu lampau Tuhan taruh di hati saya. Inilah kekristenan hari-hari ini. Dia minta kepada Yesua, tapi bapaknya nggak disembah. Lalu dia bilang, pasti aku masuk surga. Dari mana jalannya? Oh kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Tapi sadarlah yang menentukan masa, kuasa, dan tempat itu Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Yesua engkau terima supaya apa? Engkau berubah dari gelap kepada terang. Itulah yang disebut kasih karunia. Haleluya. Kasih karunia itu adalah hadiah, pemberian Bapa, supaya setiap orang percaya bukan hanya kepada Yesua saja, tetapi harus percaya seperti yang Yesua katakan, percaya juga kepada Bapakku. Amin. Haleluya. Apa yang dia minta? Perhatikan baik-baik. Ini yang sering sekali kita doakan. Kata Yesua, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam apa saudara? Saya definisi bebas lah. Bicara kerajaan kita bicara tentang sorga yang kekal. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di mana? Sebelah kananmu. Dan yang seorang lagi di mana? Sebelah kirimu. Oke, wow nggak? Wow. Saya mau bilang begini, saya mau baca firman ini letterlek saja, gak usah pakai tafsir yang lain. Oh, ini kan bicara tentang hati hamba, Pak Obi. Ini kan bicara bahwa murid-muridnya terlalu maju. Ini kan bicara hati hamba. Oke, saya nggak usah bicara tafsir bebas. Saya bicara letterlek. Semua orang berpikir kita akan mau masuk surga. Saya mau tafsir seperti yang ini aja, yang letterlek dulu. Ya, Bapak Ibu terserah mau tafsir bebas, tetapi izinkan saya mau bilang, saya mau bicara tentang yang real. Ibu Jebedeus ketika ketemu Yesua, bilang kepada Yesua bahwa nanti kalau kau nanti masuk sorga, kalau kau nanti di sorga yang memerintah, taruh nanti di sebelah kananmu, taruh di sebelah kirimu. Perhatikan ini sering sekali kita minta bahwa apa? Kita yakin bahwa di dalam Yesua kita masuk sorga. Betul, saya bilang paten. Tapi ada yang lebih paten. Kau harus mengerti dan mengenal Bapa Yahweh. Kau harus mengerti dan mengenal siapa yang menciptakan alam semesta ini. Haleluya. Haleluya. Dia bilang begini, kau harus taruh di sebelah kirimu, di sebelah kananmu. Ayat 22. Tetapi Yesua menjawab katanya. Apa dia bilang? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, dapat. Kita sudah pikul salib. Kita mau menderita karena kebenaran. Kita mau disiksa karena kebenaran. Kita diusir dari rumah karena kebenaran. Betul.
betul, setuju saya. Penderitaannya, pikul salib yang kau bisa pikul. Tapi Yesus bilang begini, gak cukup di situ nah. Seperti mana aku percaya kepada Bapakku, aku mau juga engkau percaya seperti itu. Karena Yesus bilang begini di ayat 24. Ya, 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang dapat, memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak loh. Yang tulis ini Yesua. Yang ngomong ini Yesua. Saya berdoa ada Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara. Haleluya. Sekali Yesua tetap Yesua, saya bilang betul, bagus. Tapi saya mau beritahukan ada yang lebih paten lagi. Engkau harus percaya seperti yang Yesua percayai. Haleluya. Hal yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Dia tegaskan lagi loh. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Enori dikata syakaralah makai. Aku bernubuat, aku berdoa Tuhan berikan roh pengertian atas semua. Ketika engkau berkata aku percaya Yesua, tetapi hari ini izinkan roh Bapa itu membasuhmu, memenuhi hati, roh dan pikiranmu, sehingga engkau percaya seperti yang Yesua percayai. Haleluya. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Ketika Tuhan taruh di hati saya ayat ini, Tuhan tulis di sini, inilah gambaran kekristenan masa kini. Sorry to say, maafkan saya untuk saya bisa menyampaikan ini. Tapi sebagai hamba Yahweh, saya cuma mau bilang, jangan berhenti di putra. Kau harus mengenal siapa yang disembah oleh Yesua. Haleluya. Haleluya. Ada orang yang bilang lagi saya begini, gak usah percaya Yahweh, itu kan perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Saya bilang, apalagi nih? Itu kan perjanjian Bapak Yahweh kepada Musa, hukum Taurat. Lalu saya ngomong sama begini, janganlah pakai janjinya waktu kau berkhotbah. Deal dong. Gitu. Kau berkhotbah, kau berdoa, kau klaim. Seperti mana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari padang gurun. Begitulah Tuhan akan bawa kami keluar dari masa-masa sulit. Kenapa kau pakai perjanjian lama? Pakailah kitab lain. Tapi kan tadi dia bilang, gak mau dia. Pakai nama itu karena apa? Itu perjanjian antara orang Israel dengan apa? Musa. Hukum Taurat. Saya bilang sesat ini cara berpikir. Saya berdoa, perjanjian lama, perjanjian baru. Namanya udah perjanjian, itu bicara tentang hubungan. Yang memberi dan diberi, gak bisa dipisahkan. Kau mau berkatnya, tapi gak mau Tuhannya. Oke. Kau cuma hanya menikmati di bumi, tapi kau gak menikmati surga yang kekal. Gak apa-apa. Karena Yesus bilang Matius 7 ayat 1 dan 23. Bukan setiap orang berseru Tuhan. Tuhan kami sudah bernubuat. Mengusir setan. Mengadakan tanda-tanda mujizat. Apa kata Yesus? Maaf ya, saya tidak kenal saudara. Saudara tahu kenapa? Karena tidak tahu melakukan kehendak Bapa. Jangan bangga ketika engkau hanya cerita tentang Yesus. Karena nanti suatu saat Yesus nggak kenal kau. Banggalah kalau engkau kenal siapa yang disembah oleh Yesus. Siapa yang disembahnya? Saya mau tantang yang menyaksikan ini maupun yang di sini. Supaya kita deklarasi iman. Saya mau tantang yang di rumah. Supaya hari ini kau mengakui siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Ya, mulai tantangan iman ini. Saya berdoa hari ini.
Urakata sekirimaka. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Oke, firmannya begini. Tetapi sekarang, ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan bilang, gak ada itu Bapa-Bapa. Bapaknya ya ini, dari Timur Tengah. Saya mau bilang begini, ini nubuatan Nabi Yesaya. Sekarang, ya Tuhan, kalau kita baca Elai. Tapi kalau Bapak Ibu baca di kamus, Tuhan huruf besar itu akan ketemu dengan Yahweh. Ya, semua huruf Ibrani mati. Tetapi saya mau beritahukan kalau Bapak Ibu cuma pakai dalam Keluaran 14, namanya adalah aku adalah aku. Aku adalah aku bukan nama. Itu sebuah identitas bahwa kehadiran dia ada menyertai bangsa Israel. Tapi teruskan lagi di ayat 15-nya saudara. Dia tulis di situ bahwa Tuhannya ada, namanya Yahweh. Haleluya. Dan di sini dia bilang begini, tetapi sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ini kita mau bicara deklarasi iman. Saya berdoa yang di tempat ini maupun yang di rumah. Tidak usah keraskan hatimu. Tapi saya mau bilang begini. Biarlah engkau berkata begini sekarang. Sekarang. Bisa ikutin saya Bapak Ibu? Bisa ikutin saya yang di rumah? Sekarang. Ya Yahweh. Engkaulah Bapa kami. Sekali lagi. Sekarang. Ya Yahweh. Engkaulah Bapa kami. Saya berdoa hari ini apa yang kau deklarasikan, itu akan menjagai engkau, itu akan melindungi engkau, itu akan memberkati engkau. Tuhan akan buat pukul mundur musuh-musuhmu. Satu jalan menyerang engkau, 7 jalan Tuhan buat terserak. Apa yang direbut oleh iblis Tuhan akan kembalikan. Ini waktunya pembalikan keadaan terjadi atasmu. Aku nubuatkan, tidak ada yang bertahan menghadapi engkau. Dan hari ini, roh yang tidak terbatas, roh Bapa Yahweh, memerintahlah, memerintahlah, memerintahlah dalam nama Yesua. Terjadilah. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Amin. Itu deklarasi iman saya dan saudara. Ada orang mungkin bertanya kepada saya dan saudara, tapi bagaimana pergumulanku Pak Pendeta? Ketika aku menyembah Yahweh sekarang, terus bagaimana gereja pelayananku yang kusumbang? Dengar ini baik. Apa yang kau telah tabur itu adalah satu benih. Ketika engkau percaya Yahweh, Tuhan akan membuat engkau diberkati. Jangan takut dengan manusia. Takutlah kepada Bapa Yahweh. Mungkin hari ini kau mendengar khotbah ini. Kau katakan, Tuhan bagaimana? Bahwa Bapa Yahweh tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Haleluya. Saya tutup dengan ayat terakhir Matius 6 ayat 33. Sambil menunggu multimedia, kita putus sebentar. Bapa bisa kita akan pujian ini sambil menunggu multimedia. Di sini ku bertanya,
diriku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada diriku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhidup. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Diriku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi kita terputus. Mungkin yang menyaksikan ini maupun yang di tempat ini berkata, Pak Pendeta, Pak Obed, bagaimana hidup saya ketika saya sudah percaya Bapak? Bagaimana pelayanan gereja keluarga saya? Saya mau beritahukan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan di bahasa Indonesia masa kini tertulis, usahakanlah dahulu supaya Bapa Yahweh memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Bapa Yahweh juga kepadamu. Izinkan Bapak hari ini memerintah. Saat engkau deklarasi iman, engkau percaya, engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Bapa, dan kau berani sadar bahwa yang menentukan masa dan waktu itu adalah Bapa Yahweh. Dan kau mau terus mau melakukan kehendak Bapa, maka janjinya siang hari ini, maka semua yang lain, mau itu kesehatanmu, mau itu rumah tanggamu, mau itu keuanganmu, mau itu pekerjaanmu, Tuhan Yahweh berkata akan ditambahnya kepadamu. Saya berdoa siang hari ini, semuanya itu akan ditambahkan. Buka hatimu. Saya berdoa supaya roh Bapa Yahweh benar-benar bermanifestasi di hati saya dan saudara. Jangan sampai kita salah fokus. Yesus katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa Yahweh. Kalau kau bilang kau mencintai Yesus, maka kau harus juga mencintai yang Yesus cintai. Mari jemaat Tuhan, berdoalah dari tempat dudukmu. Biar musik dengan lembut saja. Kau berdoa dengan iman,
Panggil dia, panggil namanya. Saya percaya hari ini Bapa akan menjamah engkau seperti Bapa sayang kepada anaknya. Begitulah Bapa Yahweh sayang kepadamu. Mungkin hari-hari ini kau telah melupakan Yahweh. Mungkin kau kecewa dengan Bapa Yahweh. Mungkin hari-hari ini kau sudah beribadah kepada ilah lain. Padahal engkau sudah tahu nama yang benar, nama yang menyelamatkan. Tetapi engkau masih tetap beribadah kepada ilah-ilah lain. Hari ini jika kau mendengarkan khotbah ini, berbangkitlah. Sebab Yahweh sayang kepadamu. Bapa Yahweh belum selesai. Bapa Yahweh belum selesai berurusan kepadamu. Mungkin hari-hari ini kau sudah tidak mau lagi memanggil dia Bapa Yahweh. Engkau mungkin sepertinya marah karena engkau tidak ditolong di masa-masa sulit. Padahal dulu engkau rela dihina. Engkau rela keluar dari keluargamu karena engkau percaya Bapa Yahweh. Tapi hari-hari kemarin engkau rindu Tuhan buat sesuatu. Engkau rindu Bapa Yahweh buat sesuatu kepadamu. Tetapi Bapa Yahweh sepertinya menurut pikiranmu terlambat. Hari ini jika engkau mendengarkan firman ini, berbaliklah. Bapa Yahweh mengasihi engkau. Bapa Yahweh mencintai engkau. Bapa Yahweh peduli kepada saya dan saudara. Atau hari ini engkau yang mendengar dan menyaksikan baru pertama kali tentang nama Yahweh. Engkau bisa buka hatimu, panggil namanya. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Panggil nama Yahweh, maka kau akan selamat. Karena yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan hanya Yahweh. Mari bangun hubunganmu dengan dia. Mungkin hari-hari ini udah banyak terhilang. Hallelujah. Mari terus mendesak masuk dalam hadiratnya. Mari fokus, arahkan hati roh jiwa pikiranmu. Di dalam
Bahwa kami lebih lagi mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yahweh. Tidak ada yang kami ingini dan cintai selain Bapa Yahweh. Haleluya. Mari terus alami Dia, alami perjumpaan dengan Bapa Yahweh. Ku sembah Bapa Yahweh, ku sembah Bapa Yahweh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Bapa Yahweh, ku sembah Bapa Yahweh, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan Yahweh, Yahweh Tuhanku, Tuhanku.
Rajaku, Yahweh, dan mulia di bumi dan di surga. Mari katakan panggil namanya, Yahweh, Tuhanku, Yahweh, Rajaku, Yahweh, dan mulia di bumi dan di surga. Mari katakan bersama, bersama, puji memuliakan nama-Mu. Ku sembah Bapa yang, ku sembah Bapa yang, ku puji memuliakan nama-Mu. Ku sembah Bapa yang, ku sembah Bapa yang, ku puji memuliakan nama-Mu. Ku sembah Bapa yang, ku sembah Bapa yang, ku puji memuliakan. Saya percaya saat Bapak Ibu menyembah, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saya melihat ada sesuatu gerakan, suatu jamaah yang menjamah saya dan saudara maupun yang menyaksikan via Zoom dan Facebook. Saya melihat bagian lututmu dijamah, disembuhkan, bagian lututmu disembuhkan. Mungkin hari ini kau mengalami bagian lututmu, kakimu sakit. Yahweh Tuhan menyembuhkan. Bahkan jantungmu yang bermasalah beberapa minggu ini, hari ini saya bernubuat Tuhan Yahweh sembuhkan. Sembuh dalam nama Yesua. Bahkan hari-hari ini engkau yang sulit dan sulit sekali, saya berdoa Tuhan tambahkan. Bahkan Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Terima kasih Bapak yang Maha Mulia. Saya melihat ada orang-orang yang haus dan lapar untuk mencari kebenaran Bapak Yahweh. Mari kau bisa kontak kami, hubungi kami. Kau bisa belajar bersama-sama dengan kami. Kau bisa hubungi para pelayan-pelayan Tuhan, pejabat-pejabat gereja lokal di tempat ini. Saya percaya Tuhan akan menaruh hati yang haus dan lapar akan Bapak Yahweh. Tuhan akan melawat umatnya. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini, Bapak. Terima kasih buat kemenangan yang Bapak sediakan bagi kami. Kami percaya hidup kami tidak akan sama. Ampuni kami kalau kami hanya melakukan kehendak kami. Kami hanya meminta dan meminta dan meminta. Tanpa kami sadari, kami datang hidup tidak melakukan kehendak Bapa. Ampuni kami Bapa. Justru kami paksa Bapa, minta kepada Bapa supaya Bapa melakukan kehendak kami. Tapi hari ini kami mau bertobat. Bukan kehendak kami lagi yang kami kerjakan, tapi kehendak Bapa Yahweh. Bila apa yang Kau telah beritahukan kepada kami siang hari, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti
kehendak Bapa Yahweh. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Tetapi aku percaya Engkau tidak pernah berhenti berbicara. Terus perjelas, pertajam apa yang menjadi kerinduan untuk kami kerjakan. Biarlah kami bangkit, gereja Yahweh bangkit. Bangkit bukan hanya untuk mengerjakan agenda kami, tapi bangkit mengerjakan kehendak Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat cinta dan kasih-Mu. Demi Yesus Putra-Mu yang sudah diberkati dan diselamatkan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada worship. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan di hari Sabat ini, mengerti akan kehendak Bapa dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan beri yang terbaik. Dimohon kepada Ibu Adim Sianipar untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami naikkan doa dan ucapan syukur kami Bapa Yahweh yang baik. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu, untuk segala kehidupan yang Bapa berikan dalam hidup kami Tuhan. Buat kami terus mengejar akan panggilan-Mu Tuhan, untuk memenuhi panggilan-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami dalam persembahan kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan Bapa. Berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati apa yang menjadi pekerjaan tangan kami, usaha tangan kami, usaha pekerjaan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh Yesus, haleluya, amin. Sambil kita beri persembahan kita naikkan satu pujian. Hari yang terindah ketika aku jumpa bersama dengan Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatimu. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh
Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan Bapak Robert Siregar. Dipersilakan. Ya. Selamat salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan, selamat salam ya. Tes 1 2. Ya, puji Tuhan buat kita semua yang mengikuti pada sahabat, baik yang di rumah Tuhan maupun juga yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan melalui tayangan Zoom dan juga Facebook. Tuhan berkati kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sukacita, dengan anugerah Tuhan terus melimpah atas kita. Untuk pengumuman Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Jire yang ketiga, memberkati buat Jire, juga untuk Semida yang hari ini menjadi sinar, memberkati buat Semida yang ulang tahun yang ke-10, bukan ya, 15 nggak makin muda gitu maksudnya namanya. Memberkati panjang umur, hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan ada pada Jire, ada pada Semida. Buat anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu Hendro Barus, Guru Sihombing. Memberkati juga secara khusus untuk masa-masa saat ini sedang mengandung, dan memberkati buah kandungannya sampai masa persalinan dalam keadaan sehat dan semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan berkati senantiasa juga buat anak Tuhan yang hadir melalui Facebook dan juga Zoom. Ada Mama Darel, ada Mama Kevin, ada Pak Karel, ada Ibu MC Barani, Mama Kia, kemudian ada Mama El, dan juga Lisbeth, Aurelia, dan juga Putra Pelangi. Memberkati buat anak Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Untuk nanti yang doa syafaat Bapak MC Barani, saya mohon nanti dukungan doa untuk Carla Sibarani yang sejak kemarin diare dan hari ini demam tinggi. Berdoa untuk Carla Sibarani. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat dan sukacita, dan ditunggu untuk ibadah doa malam nanti bersama-sama dengan penuh sukacita. Jam 7 di Kelapa. Tuhan berkati, sahabat Shalom. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita naikkan satu pujian. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Ladang telah memenuhi siang dan itu. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Sedang melawan umatnya. Ladang telah memenuhi, siap untuk dituai. Yang jiwa menanti uluran tangan kita. Wailah Tuhan, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, yang kuasanya dinyatakan berlimpah. Kita gereja Tuhan pada sekelilingmu, kasih ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Hujan akhir telah tiba,
sedang melawan umatnya. Telah sunting siap untuk di Tuhan. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa generasi ini, generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Untuk kasih-Mu Bapa, atas kemurahan-Mu Bapa, sampai dengan saat ini kami boleh Tuhan beribadah ya Tuhan. Kalau Kau tidak mengizinkan, kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi Tuhan. Tapi karena ini seizin-Mu Bapa, kami bisa ya Tuhan. Kami disanggupkan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Obi Mesak ya Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan ini yang Kau berikan buat hidup kami Bapak. Ajari kami mengenal siapa yang disembah Tuhan Yesua. Harapan kami Tuhan di ujung adalah Engkau ya Bapak Yahweh. Pengharapan kami, kekuatan kami, pegangan kami ya Tuhan hanya Engkau ya Bapak. Ajari kami tidak mengeraskan hati untuk kami bisa terima setiap kebenaran yang masuk ke dalam hidup kami. Bukan kami berdiri atas dasar pengetahuan yang kami tahu dan yang kami mau. Biarkan sesuai dengan kehendak-Mu yang mau Kau sampaikan dalam hidup kami. Kami menangkap sesuatu Tuhan, baik secara audible melalui telinga kami, mulut kami, ataupun di dalam hati yang Kau taruh buat hidup kami Bapa. Saat Kau berkata di dalam hidup kami ya Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami, namun kami bertanya, dan kami selalu terkoneksi dengan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Bapak yang memberkati keluarga besar, buat Bapak Pendeta Obi Mesak ya Tuhan, beserta istri dan anaknya ya Tuhan. Bapak yang menambahkan berkat, Bapak yang menambahkan kesehatan, dimanapun penginjilan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta kami ini, biarkan Tuhan selalu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan khotbahnya Tuhan dilawat. Tidak ada yang tertinggal dan semuanya percaya kepada Bapak Yahweh. Seperti yang kami sembah saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak.
Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan, adik kami Tuhan Carla, yang telah disampaikan ya Tuhan tadi ya Tuhan, mengalami sakit, saat ini ya Tuhan mengalami kelemahan tubuh. Terlebih dahulu Bapak yang jamah setiap obat, setiap makanan, dan Bapak yang jamah Tuhan untuk sakitnya, Bapak penyembuh, Bapak Yahweh Rafa. Engkau yang berjalan lebih dulu Tuhan untuk memulihkan dan memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada diare lagi Tuhan. Sudah mampat ya Tuhan. Dan dia akan berkembali untuk dari suhu tubuhnya yang tadi tinggi dan panas akan turun. Dan akan kembali normal ya Bapak. Dan beraktivitas kembali ya Bapak. Kami percaya saat kami datang berseru ini di hari Sabat, ada mujizat. Dan kami percaya ada sesuatu yang terjadi yang ajaib ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, iman ini yang akan membuat kami berjalan selangkah demi selangkah Tuhan. Begitupun juga ya Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GPR Haleluya juga ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Terlebih dulu Bapak yang menyembuhkan, Bapak yang jamah, dimanapun mereka berada saat ini, saat mereka sedang tertidur, istirahat, ataupun sedang menyaksikan Zoom dan Facebook ya Tuhan dimanapun. Bapak yang jamah terlebih dahulu Tuhan, setiap makanan, obat, bahkan setiap kesembuhan kesehatannya Tuhan, kami percaya Tuhan ada mujizat-Mu Bapak. Terima kasih ya Bapak. Begitupun juga Tuhan buat bangsa dan negara ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan di negara kami saat ini masih terdapat COVID ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ini akan jadi satu pemulihan yang besar untuk negara kami, bahkan seluruh dunia ini Bapak. Kami percaya Tuhan ini tidak akan terlalu lama lagi ya Tuhan, ini akan pulih dan semuanya akan berjalan dengan baik ya Bapak dan kembali normal. Kami juga berdoa untuk setiap kepala pemerintahan Tuhan dari tingkat yang tertinggi dari Bapak Presiden kami hingga tingkat yang terendah dari bagian RT dan RW ya Tuhan. Setiap jajarannya Tuhan, Bapak yang pegang hati, mulut dan perkataan serta pikirannya Tuhan, kebijakan-kebijakannya yang diambil ya Tuhan. Ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada shalom-Mu buat Indonesia kami ya Bapak. Kami percaya Bapak ada berkat-Mu yang Kau limpahkan buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Seperti bangsa Israel ya Bapak, bangsa pilihan-Mu ya Bapak. Indonesia di dalam hati-Mu Bapak, di telapak tangan-Mu Bapak. Ini Indonesia kami ya Bapak. Begitupun juga ya Bapak, buat setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, yang telah menerima Tuhan setiap berkat firman-Mu ya Tuhan. Kami datang tidak sama seperti kami keluar. Kami percayakan Tuhan setiap benih-benih firman-Mu yang telah ditaburkan oleh Bapak Pendeta kami, itu tertanam di dalam hati kami yang subur. Dan tidak akan dicuri benihnya oleh si iblis, ataupun terjatuh di tanah bebatuan, ataupun di tanah yang gersang. Akan ditanami di tepi aliran sungai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ajari kami selalu ya Bapak, untuk berharap padamu ya Bapak. Di hari Sabat ini, kami mengucap syukur Bapak untuk hari Sabat yang indah ini. Biarkan ini termeterai di dalam kerajaan surga, bahwa kami selalu mengutamakan hari Sabat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan di hari ini. Dalam nama Bapak Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh Tuhan yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu.
Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, penebus Israel. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang telah memberikan rahmat dan anugerah terbesar. Kau berikan Yesus Masih dipersembahkan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum yang kami bawa kepada itu kami menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang tak terbalaskan. Terima kasih Bapa buat sahabat yang penuh kemuliaan, sahabat yang penuh dengan berkat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat Torah isi hati-Mu yang indah, yang membawa kami kepada jalan-jalan, kepada rancangan-Mu yang mulia. Bapa yang mulia, berkenan Engkau memberkati semua umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang tunduk dan taat kepada hamba-Mu yang Kau telah pakai hari ini. Berkati secara pribadi keluarganya dan orang-orang yang Dia sayangi dan yang mengasihi. Dimanapun dia berada Tuhan, biar para serafim malaikat menyertai dia. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Bapa berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang beribadah, baik yang datang di bait-Mu Tuhan, maupun yang ada tinggal di rumah mereka masing-masing. Bapa hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Perkenanan-Mu terjadi atas kami. Bapa yang mulia, yang lemah Kau sembuhkan, yang sakit Kau pulihkan, yang berkekurangan Kau cukupkan. Bapa, ketika mereka berseru bersandar bergantung pada-Mu Bapa, Kau izinkan mereka melihat perbuatan yang ajaib. Sebab Engkau yang penentu segala-galanya. Engkau yang menentukan nasib mujur dan nasib keberuntungan. Bapa yang mulia, Engkau akan tambahkan semua itu ketika fokus kami, ketika hati kami, ketika menggol kami hanya kepada-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Bapakku yang Maha Mulia, yang Maha Agung. Terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi. Bapa berdoa secara khusus untuk Karla Sibarani. Bapa, hari ini Tuhan, hamba berdoa dia disembuhkan, dipulihkan dengan kuasa-Mu, nama-Mu yang dahsyat, pengorbanan Yesus demi nama Bapa yang mulia. Jadilah dia tahir. Cuma bidaya yang berserahkan dalam tangan Tuhan. Terus pulihkan Bapa, terus hibur hatinya Bapa. Engkau tahu kerinduannya kepada keluarga, orang-orang dia kasih. Bapa, izinkan Tuhan yang melihat perbuatan yang ajaib. Bapa mau berdoa untuk ekonomi keuangan anak-anak. Mereka telah menabur Bapa yang mulia. Mereka memberikan persembahan syukur dengan segala keterbatasan, dengan segala keberadaan mereka. Balaskan semua apa yang diperbuat. Tuhan, apa yang ditabur dalam dituai berlimpah-limpah kali ganda ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kudus, Raja segala raja, dan Engkau Bapakku yang layak dipuji dan disembah. Tiada yang seperti Engkau, Bapa yang perkasa, dahsyat dan mulia. Bapa, hamba berdoa secara khusus Tuhan, untuk anak yang berulang tahun, untuk Jirin dan Semida, Bapa yang mulia. Tuhan, Kau memberkati pertumbuhan anak-anak ini Bapa. Engkau bawa mereka masuk dalam rancangan yang mulia. Mereka adalah generasi penerus, generasi yang akan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Tuhan yang melahirkan berkat melalui kedua orang tua mereka, melalui orang-orang yang Tuhan tentu untuk memberkati. Yang berulang tahun dia akan datang Ibu Bagus Bapa bersama dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa yang mulia. Semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba yang berbagian dalam pelayanan pada hari. Bapa berkati mereka secara khusus ya Tuhan. Terus bagi mereka Tuhan, limpahkan kasih dan rahmat-Mu, sehingga mereka akan melihat kekiuran berkat yang berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal semua. Saudara yang kekasih, arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Bismika Yahweh Fai
semua, baik yang di rumah yang mengikuti semua ibadah ini, Bapak Yahweh memberkati